kemudian juga Pak Kakan Kabupaten Kota Serang, Pak Teguh, dan juga hadir Pak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Pak Andrea. Bapak Ibu, Sobat BPN Banten yang berbahagia, sebelum kita mulai mendengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber dan para pembahas pada siang hari ini, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber yang hadir pada hari ini. Namanya Pak Aris Nugroho, mungkin tidak asing bagi kita semuanya, khususnya untuk alumni STPN ya. Beliau adalah Lektor Dosen Sekolah Tinggi Tentara Nasional, riwayat pendidikan SD Negeri Tebet 3 di Jakarta, kemudian SMP Negeri 43 di Jakarta, lulus tahun 1908, SMA Negeri 26 di Jakarta, lulus tahun 1981, Akademi Pertanahan Nasional di Yogyakarta, lulus tahun 1992, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta, lulus tahun 1995, Strata 2 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, lulus tahun 2002. Kemudian aktivis lainnya, yang pertama, beliau adalah anggota tim ahli pertanahan dan pemetaan kota, Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2003 sampai dengan 2005. Kemudian yang kedua, anggota Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah LB2SDD di Jakarta tahun 2003 sampai dengan 2005. Kemudian mengajar pada Pondok Pesantren Takfinul Mubalikin dengan alamat Dusun Gandok, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2012. Bapak Ibu hadirin Sobat BPN Banten yang berbahagia, baiklah kita akan sama-sama mendengarkan nanti kupas tuntas tagline Kerja Ikhlas Berkualitas Tuntas Menuju Banten Lengkap 2024 bersama Pak Aris. Beliau adalah kita mungkin sama-sama sudah melihat ya video YouTube yang dia sampaikan terkait tagline ini. Nah, mungkin nanti Pak narasumber bisa menyampaikan apa sebenarnya yang membuat Bapak tertarik untuk membuat video YouTube itu tentang kerja ikhlas berkualitas tuntas seperti itu. Nanti dalam waktu kurang lebih 15 menit kita akan sama-sama mendengarkan kupas tuntas bersama narasumber kita Pak Aris Tiono. Harim, silakan. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar. Ya. Yang saya hormati Ibu Kakanwil BPN Provinsi Banten, yang saya hormati segenap pimpinan dan pejabat di jajaran Kanwil. Ya, yang saya hormati segenap pimpinan pejabat di Kanwil BPN Provinsi Banten. Apakah suara saya terdengar? Halo, moderator, suara saya terdengar? Ya. Bentar. Ya. Apakah sudah lebih baik suaranya? Moderator, apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Pak moderator? Saya ulangi, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya. Halo? Apakah suara saya bisa... Halo? Halo, apakah suara saya bisa didengar dengan baik?
Moderator, apakah suara saya bisa didengar? Bapak moderator, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Tidak terdengar, Pak. Izin. Ya, saya ulangi. Apakah sudah didengar? Ya, ada, Pak. Oke. Kalau gitu saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, yang saya hormati segenap pimpinan dan pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Banten, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten, yaitu Bapak Lurah dan Bapak Camat yang hadir pada kesempatan ini, dan sahabat-sahabat sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau nanti suara saya tidak terdengar, mohon saya diingatkan, diinterupsi begitu, dan nanti kalau misalnya waktunya juga terlewat, mohon saya diinterupsi. Kita mulai. Kalau tadi moderator bertanya kenapa saya menayangkan di YouTube tentang tagline Kanwil BPN Provinsi Banten, karena saya melihat ada nuansa yang inspiratif dan motivasional dari yang disampaikan oleh teman-teman di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten. Bagi saya, tagline yang disampaikan oleh kawan-kawan di jajaran tersebut, di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten, itu adalah tagline yang inspiratif dan motivasional. Kenapa? Karena menurut saya, mari kita bedah pelan-pelan, tagline itu kan frasa atau kalimat atau pernyataan yang digunakan oleh suatu institusi, termasuk digunakan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten untuk menyemangati, untuk menginspirasi, untuk memotivasi anggotanya dan para stakeholder tentang suatu pencapaian yang diperlukan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau tadi saya lihat tagline-nya kan, kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024, maka kata kuncinya adalah di Banten Lengkap 2024. Banten Lengkap 2024 itu adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan Ibu Kanwil, apalagi bukan kepentingan juga dari person-person individu yang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten. Banten Lengkap 2024 itu adalah kepentingan bersama, karena nanti datanya itu bisa digunakan oleh banyak pihak. Penelitian saya di beberapa tempat menunjukkan bahwa bila data di suatu wilayah sudah sangat baik, maka itu bisa digunakan untuk berbagai hal, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan. Nah, menurut saya itu yang menginspirasi. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan inspirasi, ada proses yang mendorong pemikiran sahabat-sahabat di Banten untuk melakukan tindakan yang kreatif. Tadi kan ketika pengarahan, Ibu Kanwil bercerita tentang target-target yang harus dicapai, dan kemudian juga beliau sedikit menyampaikan apa yang perlu dilakukan, terobosan-terobosan kreatif begitu, dan saya pikir itulah yang inspiratif. Kemudian ada juga yang bersifat motivational, ada motivasi untuk mendorong diri pribadi, individu-individu di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten, termasuk juga segenap jajarannya, segenap teman-teman yang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten sebagai kolektivitas begitu. Nah itu kemudian bisa membuat suasana menjadi lebih bersemangat. Jadi pada intinya adalah ya. Jadi pada intinya adalah tagline kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024 itu adalah tagline yang inspiratif dan motivasional. Maaf, Pak, suaranya kurang kencang, Pak. Tidak terdengar. Ya, kalau gitu ntar diperbaiki oleh teknisi. Halo, sudah terdengar? Suaranya kecil, Pak. Halo. Ya, udah terdengar. Sudah terdengar? Ya, saya agak besar sedikit nanti ya. Ya, oke. Sudah. Ya, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita bedah.
Bagi saya, Banten Lengkap 2024 itu adalah kemampuan teman-teman di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk membaca situasi terkini. Jadi kalau saya lihat, saya ambil datanya dari yang disampaikan di haluan banten.co.id tanggal 21 Januari 2021. Jadi di situ dikatakan bahwa dari 4.697.218 bidang tanah yang ada di Provinsi Banten, sebanyak 1.379.974 bidang tanah belum terukur atau belum terpetakan. Jadi ada 29,37% yang belum terpetakan, serta ada 1.808.582 bidang tanah atau 38,50% yang belum bersertifikat. Maka hal ini menjadi penting untuk menyemangati, ya, tagline ini menjadi penting untuk menyemangati agar kemudian pada tahun 2024 Banten Lengkap bisa tercapai. Karena ada target yang harus diselesaikan, yaitu yang belum terukur 29,37% dan yang belum bersertifikat 38,50%. Ini data tadi saya bilang dari haluan banten.co.id tanggal 21 Januari 2021. Sekarang mari kita bedah lewat berbagai perspektif. Jadi semangatnya adalah teman-teman sahabat-sahabat di Banten, segenap stakeholder yang ada di Banten ingin mewujudkan Banten Lengkap 2024. Sekarang kita gunakan berbagai perspektif. Kita gunakan perspektif yang pertama, perspektif yang sering disampaikan oleh Tung Desem Waringin. Jadi Tung Desem Waringin bilang, kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan, ada 3 ciri khas kegiatan itu layak kita ikuti atau kita lakukan. Pertama, ada ultimate advantage, kedua ada sensational offer, dan yang ketiga ada powerful promise. Sekarang kita lihat apakah Banten Lengkap 2024 itu adalah sesuatu kegiatan yang punya ultimate advantage, sensational offer, dan powerful promise. Mari kita lihat. Kalau kita lihat tagline-nya adalah kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024, maka keuntungan utamanya adalah ketika terwujud Banten Lengkap 2024. Disebut keuntungan utama karena keberhasilan Banten Lengkap 2024 akan memberi manfaat bagi banyak pihak. Mulai dari Kanwil BPN Provinsi Banten dan jajarannya, pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten serta masyarakat. Banten Lengkap 2024 memberi kemudahan bagi perencanaan di wilayah Provinsi Banten untuk memenuhi kebutuhan multi pihak secara adil, menyejahterakan, dan harmoni. Jadi ada keuntungan utama yang bisa dicapai. Jadi menjadi alasan yang kuat bagi teman-teman sahabat-sahabat di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten dan para stakeholder di wilayah Banten untuk bersungguh-sungguh mewujudkan Banten Lengkap 2024. Kemudian kita lihat yang kedua, poin kedua dari perspektif Tung Desem Waringin. Kegiatan itu harus punya sensational offer, tawaran yang sensasional, yang berkaitan dengan rasa. Misalnya ada sedihnya, ada gembiranya, ada empatinya, ada lelahnya. Tadi saya lihat arahan Ibu Kakanwil ketika bicara tentang PTSL, kan angka-angkanya itu kan mendebarkan bagi sahabat-sahabat di Banten, mendebarkan juga bagi saya sebagai sahabat orang-orang Banten. Jadi itu kan ada sensasi, ada sedih ya. Misalnya kadang-kadang sedih ketika misalnya kita harus mengerjakan sesuatu yang sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh tapi kemudian belum berhasil. Ada gembiranya misalnya ketika kita melihat pekerjaan kita berhasil atau pekerjaan kita kemudian memberi manfaat besar buat organisasi. Ada empati misalnya ketika kita berinteraksi dengan sahabat lain yang juga sama-sama bekerja dengan kita, yang dia mengorbankan waktu dan tenaganya sedemikian rupa sampai dia terlihat sangat berat begitu. Ada lelahnya misalnya ketika masuk ke desa-desa, ke berbagai pelosok yang kemudian kita bisa melihat situasi di daerah tersebut menjadi baik ketika kita berlelah-lelah di sana. Jadi ada sensational offer, ada tawaran rasa yang membuat sahabat-sahabat di Banten menjadi bersemangat seharusnya ketika mengerjakan Banten Lengkap 2024. Kemudian yang berikutnya menurut Tung Desem Waringin ada powerful promise. Tadi saya sudah bilang bahwa ketika bicara tentang Banten Lengkap 2024 itu bukan omong kosong. Tadi Bu Kakanwil juga sudah bilang
bahwa ketika teman-teman di Kanwil BPN Provinsi Banten menetapkan tagline Banten Lengkap 2024, menetapkan tagline kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024, itu bukan omong kosong karena itu powerful promise. Jadi sesuatu janji, suatu tekad yang powerful. Kenapa dibilang powerful? Karena teman-teman sudah punya data. Ya, yang dari data itu kemudian bisa dijadikan basis untuk kegiatan selanjutnya. Tadi kan hanya sekitar sekian persen yang harus diselesaikan tambahannya, dan kemudian ada kesungguhan, ada kerja keras. Tadi saya lihat laporan materi yang disampaikan Ibu Kanwil menunjukkan bagaimana kerja keras setiap kabupaten kota di wilayah Banten. Jadi ada semangat, ada kerja keras. Kalau itu ada semangat, di situ ada kerja keras, maka itu bukan omong kosong. Itu powerful promise. Itu komitmen yang kuat, yang powerful, yang punya kekuatan, yang punya daya begitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bedah dengan menggunakan perspektif Tung Desem Waringin, mulai dari ultimate advantage, sensational offer, dan kemudian powerful promise, maka tagline Banten sudah oke. Ya. Jadi tagline kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024 itu sudah oke lewat perspektif Tung Desem Waringin. Tung Desem Waringin juga mengingatkan bahwa ada kecenderungan manusia untuk mengejar bahagia dan menghindari sengsara. Menghindari sengsara misalnya, orang akan merasa sengsara ketika ia diperlakukan tidak adil, dia hidup tidak sejahtera, dia tinggal di wilayah yang tidak harmoni. Itu sengsara. Maka kalau nanti sudah terwujud Banten Lengkap 2024, kemudian dibuat perencanaan yang matang, perencanaan itu dibikin pro rakyat, dibikin pro pertumbuhan, pro harmoni begitu, maka kemudian kan kesengsaraan itu bisa dihindari. Ya, melalui perencanaan yang baik, maka akan diwujudkan pengwilayahan atau pengaturan secara adil. Pengaturan itu menyejahterakan, pengaturan itu menimbulkan harmoni sosial. Itu artinya menghindari sengsara. Ya, dan kalau itu menghindari sengsara berarti kan yang dikejar kebahagiaan, ya, yaitu adil, sejahtera, harmoni, berkembang dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kemudian Banten Lengkap 2024 berhasil diwujudkan, dan kita tentu berdoa dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan, maka berarti itu adalah bagian dari sebuah proses menghindari sengsara dan mengejar kebahagiaan. Ya, jadi itu adalah sebuah kegiatan bersama dari masyarakat Banten untuk menghindari sengsara, mengejar kebahagiaan. Masyarakat Banten akan bahagia kalau kemudian Banten Lengkap 2024 berhasil. Masyarakat Banten akan bahagia kalau kemudian dengan adanya Banten Lengkap 2024, maka kemudian perencanaan wilayah menjadi lebih baik. Masyarakat Banten akan bahagia kalau karena perencanaan wilayah yang baik akan membuat suasana menjadi lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih harmoni. Itu yang saya pikir menjadi sesuatu yang penting dari tagline Banten Lengkap 2024. Sekarang mari kita bicara tentang kerja ikhlas berkualitas tuntas. Jadi ketika teman-teman di Kanwil BPN Provinsi Banten menggunakan tagline kerja ikhlas berkualitas tuntas, saya pikir ini sebuah proses yang bagus ya, penyusunan redaksional yang bagus. Diawali dengan kerja ikhlas, kemudian semua tentu berkualitas dan muaranya adalah tuntas. Jadi dalam perspektif saya, kerja ikhlas berkualitas tuntas itu adalah proses. Pertama kerja ikhlas, kemudian kerja keras, kemudian kerja cerdas, baru kemudian kerja tuntas. Kerja ikhlas, ikhlas itu kan artinya lapang dada. Ya. Maka kalau dia ikhlas, dia akan bekerja dengan baik, peduli dengan rekan dan lingkungan kerja, kemudian senantiasa bekerja dengan tulus, dan konteksnya kan ibadah, apapun agama kita, tapi itu kan konteksnya ibadah. Kerja kita itu kan kerja ibadah. Bahwa kita bekerja dalam rangka kita berinteraksi sosial, tetapi kita bekerja juga diperhatikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada nilai ibadah. Jadi kerja ikhlas itu punya nilai sosial dan punya nilai ibadah. Sesudah kerja ikhlas, sesudah kita berlapang dada menerima segala situasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh, baru kemudian itu mendorong kita untuk kerja keras. Kerja keras itu apa? Kerja keras itu pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Seperti tadi dibilang Ibu Kanwil, kalau di sini terhalang, maka kemudian jalan yang sebelah sini. Selalu ada alternatif penyelesaian. Semua alternatif penyelesaian dibuat dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Jadi kalau targetnya Banten Lengkap 2024, nggak ada tawar-menawar, ya harus tercapai begitu. Itu kerja keras.
Kemudian sesudah kerja keras, ada kerja cerdas. Ketika bekerja ditambahkan dengan pengetahuan yang mumpuni, ditambahkan dengan teknologi yang kuat, ya, sehingga kemudian semua hasilnya bisa menjadi lebih baik. Pengetahuannya memadai, sumber daya manusianya oke, kemudian teknologinya mendukung, sehingga kemudian hasilnya bisa maksimal. Dan kemudian nanti muaranya adalah kerja tuntas, yaitu bekerja dengan mengorganisasikan segenap upaya dan sumber daya secara terpadu dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau pekerjaannya belum selesai berarti belum tuntas. Kalau Banten Lengkap 2024 belum bisa tercapai berarti belum tuntas. Jadi tuntasnya pekerjaan itu adalah ketika Banten Lengkap 2024 berhasil dicapai. Nah, untuk mencapai kerja tuntas, perhatikan juga apa yang disebut dengan kerja mawas, yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya dengan menekan seminimal mungkin pengaruh perasaan atau kondisi emosional yang sedang dialami. Kan kadang-kadang seseorang itu ada kalanya naik turun ya, moodnya itu, perasaan, pikirannya. Jadi kadang-kadang kalau ada hal-hal emosional yang sedang mengganggu dia, maka kemudian itu dia tekan seminimal mungkin agar perasaan yang sedang dia alami itu tidak kemudian mengganggu pekerjaannya. Kemudian juga dalam pemahaman saya, kita semua perlu didorong untuk sukses menuju sukses. Jadi saya punya pemahaman bahwa ada kalanya setiap orang, setiap institusi tentu ingin sukses. Tetapi ketika dia sukses tapi tidak menuju sukses. Ada kalanya dia, misalnya sebagai contoh, kalau Anda dari Banten mau ke Surabaya, dia bilang saya ingin ke Surabaya, tapi dia pesan tiketnya ke Medan. Dia bersungguh-sungguh tapi salah pesan tiket. Maka itu yang saya bilang sukses menuju tidak sukses. Jadi kalau kita sudah ingin Banten Lengkap 2024, maka segenap yang ada pada diri kita, segenap SDM, segenap infrastruktur yang ada di wilayah Banten diarahkan untuk mencapai Banten Lengkap 2024. Agar tidak seperti yang tadi orang salah beli tiket itu. Dia ingin ke Surabaya, dari Banten ingin ke Surabaya, tapi dia beli tiketnya ke Medan. Meskipun dia sungguh-sungguh ketika membeli tiket. Jadi itu yang perlu diwaspadai, yaitu jangan sampai salah beli tiket sehingga kemudian mengganggu program pencapaian Banten Lengkap 2024. Kemudian saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menggunakan perspektif Mary-Riana. Kalau kemudian kita punya konsep kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024 dan kita menganggap itu adalah sebuah kesuksesan, maka Mary-Riana punya pesan. Mary-Riana punya pandangan, Mary-Riana punya pernyataan bahwa orang sukses itu punya pola pikir tertentu. Nah, pola pikir tertentunya itu seperti apa? Misalnya pertama, selalu mencari solusi. Oleh sebab itu, kalau dalam rangka mencapai Banten Lengkap 2024, dalam rangka kerja ikhlas berkualitas tuntas, harus selalu disiapkan solusinya. Kalau ada masalah teknis, ada solusi teknisnya. Kalau ada masalah administrasi, ada solusi administrasinya. Kalau ada masalah hukum, ada solusi hukumnya. Kalau ada masalah sosial, ada solusi sosialnya. Harus selalu disiapkan dalam konteks pemikiran bahwa harus proaktif. Jangan reaktif. Kalau reaktif itu kan ada persoalan, baru dipikirkan dan kemudian kadang-kadang menjadi gagal. Kalau proaktif itu antisipasi, kalau ada persoalan diantisipasi. Sebelum persoalannya datang kita sudah siap, kalau ada persoalan begini harus diselesaikan begini. Itu mencari solusi semangatnya. Kemudian yang berikutnya adalah semangat yang bersedia belajar. Kenapa harus bersedia belajar? Karena ketika teman-teman di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten memperjuangkan Banten Lengkap 2024, itu seringkali ada hal-hal baru, ya, hal-hal baru yang harus dipelajari. Yang mungkin kalau komitmennya kurang kuat, kenapa harus belajar lagi? Tetapi begitulah suasananya, kan semua itu harus berubah. Ya, kita sekarang tidak bisa lagi kemudian bersantai-santai dengan konsep-konsep yang lama. Kadang-kadang konsep lamanya harus diperbaiki. Jadi bersedia belajar, ada hal-hal baru untuk mendukung pencapaian Banten Lengkap 2024. Kemudian selanjutnya harus berkomitmen kuat, ya, bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. Kalau kemudian kita bedah misalnya, ini ada tugas individu, ini ada tugas kolektif. Tugas kolektif adalah mewujudkan Banten Lengkap 2024. Tetapi tugas individunya apa? Sesuaikan dengan job deskripsi masing-masing. Ya, nanti kan unsur pimpinan di Banten itu sudah punya
arahan membuat job deskripsi masing-masing individu, masing-masing bagian, masing-masing seksi, masing-masing kantor. Maka selama masing-masing bagian, masing-masing individu, masing-masing seksi mengerjakan job deskripsinya masing-masing, nanti bisa bermuara pada Banten Lengkap 2024. Kemudian bersikap proaktif, tadi yang saya bilang mengantisipasi masalah. Kemudian gemar membantu itu artinya saling membantu satu sama yang lain. Kadangkala ada bagian A yang butuh bantuan bagian B, sehingga kemudian bisa maju bersama. Dan yang terakhir adalah dalam perspektif Mary Riana, gemar introspeksi diri. Jadi, lakukan introspeksi individu, lakukan introspeksi kolektif. Arahan Ibu Kakanwil tadi menunjukkan adanya evaluasi introspeksi kolektif. Tetapi kemudian nanti masing-masing individu kemudian mencari tahu, mengintrospeksi diri. Oh, ketika ada koreksi untuk kolektif seperti ini, saya bagian dari si A, si B, atau bagian dari kegiatan A dan B, berarti saya harus koreksi bagian ini. Ya. Jadi kemudian sehingga semua menjadi lebih baik. Ya. Jadi saya ulangi, ada solusi, bersedia belajar, berkomitmen kuat, proaktif, suka membantu, saling tolong-menolong antar bagian dalam rangka kepentingan bersama, dan yang terakhir adalah introspeksi diri. Itu perspektifnya dari Mary Riana. Kemudian mari kita gunakan perspektifnya Deddy Corbuzier. Ya. Jadi kenapa saya gunakan tokoh-tokoh ini? Karena tokoh-tokoh ini kan populer. Ya. Jadi kalau tokoh-tokoh populer itu kan pemikirannya mudah dipahami, ya, mudah dicerna. Deddy Corbuzier bilang bahwa kalau ingin sukses, kalau saya kemudian letakkan dalam konteks Banten Lengkap 2024, kalau ingin Banten Lengkap 2024 tercapai, kalau ingin sukses, maka orang-orang yang menjadi bagian dari program Banten Lengkap 2024 itu harus berpikir besar, harus fokus, harus realistis, harus adaptif, dan senang. Ini kemudian kantor itu kita pasti pulang dari Halo? Ya, saya ulangi. Jadi dalam perspektif Deddy Corbuzier, kalau kemudian Banten Lengkap 2024 itu ingin tercapai, maka orang-orang yang menjadi bagian dari Banten Lengkap 2024 itu harus berpikir besar, harus fokus, harus realistis, harus adaptif, dan senang bila ada pesaing. Dalam pengertian pesaing itu adalah orang yang menyemangati begitu. Mari kita cek satu persatu. Apakah pemikiran Banten Lengkap 2024 adalah pemikiran yang besar? Jawaban saya iya. Kenapa? Tadi ada data, ada sekian persen yang belum terselesaikan, ada sekian persen yang belum terselesaikan. Itu kan kerja keras, itu kan kerja besar. Kerja besar dalam konteks Provinsi Banten. Jadi itu pemikiran besar. Kenapa itu disebut pemikiran besar? Karena kalau tidak hati-hati, kan ada yang patah hati itu. Kalau tidak hati-hati, ada orang yang patah semangat. Kalau tidak hati-hati, ada orang yang lemes sebelum berjuang. Maka kita harus yakin bahwa Banten Lengkap 2024 itu adalah sebuah pemikiran besar. Sesudah kita yakin itu sebuah pemikiran besar, maka kita fokus pada pemikiran itu. Arahkan semua potensi untuk mencapai itu. Dan yang berikutnya adalah harus realistis. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak perlu diperbaiki, mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi, mana harus diberikan trik-trik tertentu seperti tadi terobosan dibuat oleh Ibu Kakanwil. Dan yang kemudian berikutnya adalah harus adaptif. Jadi para tokoh, para orang yang ada di dalam jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten harus adaptif, menerima atau siap menghadapi tantangan dalam konteks mewujudkan Banten Lengkap 2024. Dan kalau dibilang senang bila ada pesaing, itu maksudnya adalah senang ketika ada orang yang mengkritisi, senang ketika ada orang yang memberi semangat, dan lain sebagainya. Jadi dalam perspektif Deddy Corbuzier itu, Banten Lengkap 2024 itu insya Allah tercapai karena itu sebuah pemikiran besar sepanjang sahabat-sahabat di Banten bersedia fokus, bersedia bertindak realistis, mampu beradaptasi, dan senang ketika dikritisi. Itu perspektif Deddy Corbuzier. Sekarang saya ingin mengajak memahami tagline kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024 dengan menggunakan perspektifnya Chandra Putra Negara. Ini juga YouTuber yang terkenal, jadi nanti bisa dicek di YouTube ya. Chandra Putra Negara berpikiran bahwa agar sukses maka harus lebih maju dari kemarin, harus lebih inovatif dari kemarin, harus lebih adaptif dari kemarin. Artinya ada perubahan.
teman-teman sahabat-sahabat di Banten harus berubah menjadi lebih maju, lebih inovatif, dan lebih adaptif. Kemudian mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian yang penting juga adalah memerinci target yang ingin dicapai. Kita, sahabat-sahabat di Banten, ingin mencapai Banten Lengkap 2024. Sekarang 2021. Maka dibuat target 2021 menyelesaikan apa, 2022 menyelesaikan apa, 2023 menyelesaikan apa, 2024 harus Banten Lengkap. Nah, itu dibuat milestone seperti itu, dibuat kemudian apa yang harus dikerjakan, itu dibuat target seperti itu. Nah, nanti targetnya itu bisa dirinci. Kalau tadi kan target tahunan, berarti bulanannya harus seperti apa. Dan itu kemudian dimonitor. Itu perspektif Chandra Putra Negara. Lebih detail lagi, Chandra Putra Negara mengajarkan atau menyatakan bahwa agar sukses perlu dibangun kebiasaan orang sukses. Jadi kalau yang ingin dicapai adalah Banten Lengkap 2024, itu adalah sukses kolektif, maka harus dibangun juga sukses individu. Sukses individu itu apa? Sukses individu itu ketika para individu berkenan untuk memperbaiki diri, membangun kebiasaan sebagai orang-orang sukses. Apa itu kebiasaannya? Menulis jadwal yang harus dilakukan. Jadi tiap individu di Kanwil BPN Provinsi Banten itu harus bersedia dengan senang hati menulis jadwal apa yang harus dilakukan. Misalnya hari ini dia harus mengerjakan apa. Kemudian dalam 1 minggu dia harus mengerjakan apa. Dalam 1 bulan dia harus mengerjakan apa. Dan nanti setahun dia harus mengerjakan apa. Jadi ada target individual. Nah, ketika target individual itu dirangkum, maka itu menjadi target kolektif. Kemudian nasihat berikutnya yang juga penting adalah pandai bersyukur pada Tuhan, ya, berdoa. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu jangan lupa berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa itu penting, pertama untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, karena Banten Lengkap 2024 tidak akan tercapai kalau Tuhan tidak meridhoi. Jadi harus berbaik-baik dengan Tuhan. Nah, selain itu juga punya kemampuan psikologis, membuat kita menjadi lebih bersemangat karena ada Tuhan di sisi kita begitu. Nah, kemudian untuk lebih kuatnya lagi, melakukan apa yang disebut sebagai afirmasi atau autosugesti. Jadi ucapkan atau pikirkan sesuatu yang positif sebelum kita berangkat ke kantor atau sebelum melaksanakan tugas. Pikiran-pikiran positif itu misalnya bahwa hari ini saya akan mengerjakan ini dan insya Allah saya kuat melaksanakan ini. Hari ini insya Allah saya sehat atas perlindungan Allah, atas perlindungan Tuhan. Ya. Kemudian bekerja dengan sekuat tenaga. Jadi buat komitmen positif pada diri sendiri yang itu insya Allah akan menyemangati. Dan jangan lupa beberapa hasil penelitian kedokteran menunjukkan bahwa komitmen-komitmen positif, afirmasi, autosugesti itu bisa meningkatkan daya kekebalan tubuh. Ya, itu dari perspektif Chandra Putra Negara. Sekarang saya ingin bicara tentang personal branding. Jadi kalau bicara Banten Lengkap 2024 itu adalah collective branding. Ya. Banten Lengkap 2024 itu collective branding. Branding, mereknya organisasi Kanwil BPN Provinsi Banten, bahwa dia punya branding Banten Lengkap 2024. Tetapi kemudian di dalam collective branding itu terdiri dari beberapa orang yang akan mengerjakan, dan orang-orang yang mengerjakan itu adalah orang-orang individu-individu yang juga harus membangun personal branding, membangun branding pribadinya masing-masing. Nah, branding itu dibangun melalui reputasi. Ya. Kalau orang sering bilang track record, orang bilang rekaman digital. Harus ada upaya dari tiap individu di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk membangun personal branding yang baik. Bahwa dirinya, tiap individu, adalah orang yang bersedia kerja ikhlas, adalah orang yang bersedia kerja keras, adalah orang yang bersedia kerja cerdas, adalah orang yang bersedia kerja tuntas. Kalau personal brandingnya sudah seperti itu, maka kolektif brandingnya akan tercapai, yaitu Banten Lengkap 2024. Bangun passion, bangun gairah, bangun semangat yang relevan dengan kegiatan di kantor. Kalau misalnya hari ini nanti siang rapat tentang PTSL, besok rapat tentang PTSL, kemudian setelah itu kerja keras tentang PTSL dan lain-lain, maka passionnya diarahkan ke situ. Passion, gairah, semangat diletakkan pada kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan di kantor. Sehingga kemudian ketika bekerja kita menjadi lebih semangat. Jadi saya pikir begitu agar tagline kerja ikhlas berkualitas tuntas menuju Banten Lengkap 2024 dapat tercapai.
Kemudian selain itu, ketika bicara tentang collective branding, ketika bicara tentang bagaimana teman-teman di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten melakukan kegiatan atau mencapai atau melakukan upaya untuk mencapai Banten Lengkap 2024, tentu harus melakukan sounding. Yang dikerjakan hari ini itu bagian dari sounding, ya, membicarakan tentang semangat, kemudian lobbying, ya, mendekati para pihak untuk bersedia bersinergi, kemudian meeting, pertemuan, rapat dan lain-lain, dan akhirnya doing. Jadi ada sounding, ada lobbying, ada meeting dan doing. Itu harus dikerjakan secara berurutan, kemudian dikerjakan dengan penuh semangat. Jadi pada akhirnya kita akan paham bahwa sukses itu ada dua. Ada sukses individual dan ada sukses kolektif. Sukses kolektif itu dalam konteks Banten adalah Banten Lengkap 2024. Sukses individual itu adalah ketika masing-masing individu berhasil melakukan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Nah, itu harus berhubungan. Sukses kolektif tidak akan tercapai kalau sukses individu tidak tercapai. Sukses individu menjadi percuma kalau ternyata tidak mewujudkan sukses kolektif. Jadi misalnya percuma kerja ikhlas, percuma kerja keras, percuma kerja cerdas, percuma kerja tuntas kalau ternyata yang diwujudkan hal yang lain. Bukan Banten Lengkap 2024. Jadi itu harus berhubungan, ya. Jadi sukses individu itu berhubungan dengan sukses kolektif. Kemudian mari kita lihat misalnya perspektif yang lain. Kita lihat misalnya perspektif Mario Teguh. Mario Teguh itu punya semacam pernyataan, semacam quote begitu, bahwa dia bilang baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin. Good is not enough when better is possible. Jadi baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin. Sekarang mari kita cek Banten. Banten sudah ada data pertanahan, ya, tadi meskipun belum lengkap, itu sudah baik. Tapi baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin. Data pertanahan Banten itu belum lengkap, itu sudah baik. Tapi lebih baik lagi kalau lengkap. Jadi Banten Lengkap 2024 itu adalah bagian dari when better is possible. Good is not enough, itu jangan cuma ada data, tetapi juga harus lengkap. Baik memang sudah cukup, tapi kalau lebih baik masih mungkin, itu harus dilakukan. Good is not enough when better is possible. Baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin. Cuma ada datanya, itu belum cukup. Kalau Banten Lengkap 2024 masih mungkin. Dan kita semua paham bahwa Banten Lengkap 2024 masih mungkin. Dari perspektif akademis, itu memungkinkan. Dari lihat semangat dan kerja keras, itu memungkinkan. Kemudian mari kita lihat perspektif Adri Wongso. Adri Wongso punya pernyataan, punya quote bahwa sukses adalah hak setiap orang. Berarti sahabat-sahabat di Banten punya hak untuk sukses. Suksesnya individu di Banten adalah sukses ketika berhasil kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Itu hak. Hak itu harus diperjuangkan, diwujudkan. Hak tidak bisa ditunggu. Hak itu harus direbut. Maka sahabat-sahabat di Banten harus merebutnya. Sahabat-sahabat di Banten harus kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Karena itu bagian dari hak mereka. Nah, kalau semua sudah berikhtiar seperti itu, berarti kan sudah sukses individu. Kalau sukses individu sudah dicapai, maka besar kemungkinan sukses kolektif dicapai, yaitu Banten Lengkap 2024. Dan yang terakhir, ini ada pesan dari Mardigu Wowi. Mardigu Wowi bilang, kadang-kadang kita perlu menghack diri kita sendiri. Dihack, diretas diri kita. Dilihat mana bagian yang lemah, mana bagian yang kuat. Bagian yang lemah diperkuat, bagian yang kuat lebih diperkuat. Kenapa itu diperlukan? Untuk berinovasi. Jadi sebetulnya ketika kita membedah tagline Banten Lengkap 2024, kita sedang membedah bagaimana individu, bagaimana kolektivitas di Banten, bagaimana khususnya di jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mewujudkan Banten Lengkap 2024. Hacking atau meretas diri, atau sebagian orang menyatakan introspeksi, itu penting, ya. Ya, melalui observasi, kita observasi apa kelemahan dan kegiatan, keunggulan kegiatan kita. Ada juga sebagian orang yang menggunakan konsep SWOT, ya, dan lain-lain. Tapi pada intinya adalah mari kita meretas diri, melihat
ke dalam, apa yang kurang, apa yang lebih, kemudian dari situ kita berinovasi. Saya pikir demikian moderator, nanti selebihnya kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ares atas yang disampaikan tadi. Jadi tagline kita itu adalah merupakan collective branding. Kesuksesan kolektif akan tercapai ketika semua individu bisa juga merasa kesuksesannya. Mudah-mudahan nanti semuanya ini bisa diterjemahkan oleh seluruh sobat Banten, baik yang di DPN maupun lurah camat sebagai mitra kerja di dalam mewujudkan tagline dari Banten 2024. Bapak Ibu sobat Banten yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk kepada para pembahas. Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Pak KD1, Pak Eka Sukma, terkait tagline yang sudah kita dengar bersama. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dari Pak Habib beserta jajarannya dalam rangka untuk mewujudkan Banten Lengkap 2024 ini. Silakan Pak Eka Sukma, waktu 10 menit Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin saya masih on the way ini. Apakah suaranya cukup jelas ya? Jelas Pak Habib. Ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih pemaparan. Jelas Pak. Ya, sebelum saya sangat luar biasa. Ini menginspirasi kita semua ya. Tentu kaitan dengan kerja ikhlas dan kerja keras dan tuntas. Ini kita di bidang survei dan pengukuran adalah lini depan ya, lini depan. Jadi dalam tentunya Banten 2024 ya. Jadi saya bersyukur, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak dosen ya, itu sungguh luar biasa. Ini bagi teman-teman tentunya kita mungkin tidak semuanya bisa mendengar, jadi mungkin kepada panitia ini hal-hal yang sudah disampaikan itu bisa kemudian diteruskan kepada kawan-kawan kita, terutama teman-teman yang saat ini mungkin sedang kerja keras, baik di lapangan itu yang sedang pengumpulan data fisik, yang sedang pengumpulan data yuridis ya. Jadi ini akan memberikan semangat ya. Ya tentu kita semua sama-sama harus bersemangat dan bertanggung jawab atas target kita ya. Jadi kita sama-sama kawal ya. Tentu dengan segala mensinergikan dan memetakan seluruh personel kita, SDM kita, itu yang paling penting karena SDM inilah yang menjadi kunci daripada keberhasilan. Sehingga untuk di bidang pengukuran tentunya dalam capai itu ya kita akan dengan keterbatasan khususnya ASN ya, kita akan lebih mengoptimalkan, memaksimalkan partisipasi daripada supaya kadastar ya. Dan mereka tentunya harus lebih banyak lagi untuk memahami dan menjadi mitra yang betul-betul juga sama-sama mendalami persoalan-persoalan. Jadi bukan hanya terbatas pada kita yang ada di kantor. Karena tentunya dalam capai
dan yang kedua adalah aspek yuridis. Ya. Jadi dalam aspek fisik juga, maksud saya bukan yuridis, aspek fisik dan aspek kuantitas sama dengan dan kualitas. Ya. Aspek kuantitas dan aspek kualitasnya. Nah, jadi tanpa saya kira memahami persoalan-persoalan yang ada dan kurangnya keterlibatan atau partisipasi semua stakeholder, saya kira nanti capaian dan tabel 24 itu akan mengurangi kualitas. Ya. Jadi insya Allah kita di bidang 1 memang tentunya kita harus tadi yang sudah sampaikan bahwa kesuksesan itu harus dibangun juga dari kesuksesan individu. Ya. Jadi kesuksesan individu tentunya semua yang terlibat betul-betul mempunyai visi yang sama. Ya. Sekira mungkin itu hanya sedikit, mungkin nanti kalau memang diberikan diskusi, saya sendiri ingin bertanya. Jadi tentunya dengan terbaca SDM yang ada dan para penggawa, para pimpinan di Satker tentunya sudah memetakan masing-masing kegiatan. Dan kegiatan banyak sekali, bisa itu rutin, kemudian bisa juga dia sifatnya proyek yang setahun. Ya, ini yang begitu banyak kegiatan pada sesi ini, personilnya kadang-kadang satu bisa masuk dalam SK tim beberapa kegiatan. Nah, ini tentu harus ditekankan. Nah, saya belum tahu nih, mungkin saya perlu pencerahan bagaimana mengukur efektivitas daripada distribusi kegiatan, distribusi pekerjaan ini kepada personil. Jadi kalau sudah kita petakan, tentunya seluruh personil di kantor dari A sampai Z, kemudian kegiatan juga A sampai Z, mungkin ada satu orang dia yang ada dalam 3, 4 atau 5 kegiatan. Nah, ini perlu kita melakukan evaluasi efektivitas dengan cara memetakan seperti itu. Mungkin ada sharing dari Pak dosen, barangkali bagaimana untuk mengukur bahwa kita memang multitasking, tapi waktu kita kan tidak bisa melakukan suatu dalam waktu yang sama. Nah, ini perlu kita ada rujukan bagaimana sebaiknya plotting personil dalam kegiatan-kegiatan ini. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabir, Pak Eka Sukma. Sudah ada yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai lengkap 2024 dari bidang 1, yaitu dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada, memetakan sumber daya yang ada di bidang 1 dalam rangka untuk mewujudkan target yang disediakan. Ada satu pertanyaan dari Pak Kabir tadi, tapi nanti mungkin pada saat diskusi setelah ini Pak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Kabir 2, Pak Masuri untuk disambungkan dari bidang 2 ini dalam rangka untuk mencapai target atau mencapai